Swastiastu. Om Swastiastu. Om Vaigranamastu Namo Siddhaya. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Wijaksana yang Widiwasa. Karena atas asukoto warugrahanya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang transformasi. Seperti yang kita ketahui bahwa transformasi adalah kalimat dalam bahasa Sanskerta yang secara harfiah memiliki makna saling mengakui bahwa dia adalah engkau dan engkau adalah dia, yang menyangkut kebijaksanaan mendalam tentang sifat identitas dan eksistensi. Ini adalah ajaran moral dalam agama Hindu yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hakikat yang sama. Dalam konteks ini, kita diperintahkan untuk memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan hormat, karena kita semua adalah bagian dari kesatuan yang lebih besar. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam kehidupan ini, kita pasti mengharapkan sebuah kedamaian dan kebahagiaan. Namun semua itu sulit untuk kita dapatkan, karena manusia memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk menyatukan pikiran sangatlah sulit. Kita membutuhkan pedoman atau sumber sebagai pegangan dan menyatukan persepsi dalam melangkah sehingga kebahagiaan itu dapat kita capai. Dalam kitab Brihat Aranyaka Upanishad menyebutkan Aham Brahma Asmi, yang berarti aku adalah Brahman. Ajaran ini merupakan dasar utama bagi kita untuk dapat mewujudkan masyarakat yang damai. Ajaran transformasi patut kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta hubungan harmonis di antara kita. Hal ini perlu kita tanamkan terlebih dahulu pada diri kita sendiri, sebelum kepada orang lain. Bila kita sungguh-sungguh dapat memahami dan menerapkannya, maka dalam diri kita akan muncul sikap cinta kasih terhadap semua ciptaan. Menyayangi orang lain sebagaimana menyayangi diri sendiri merupakan salah satu bentuk pengamalan dari ajaran ini. Disebutkan pula bahwa transformasi sangat berkaitan dengan sosial, yang dalam beberapa kali disebut mengandung makna bahwa hidup segala makhluk sama. Menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan sebaliknya. Menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Jiwa sosial demikian diresapi oleh sangat tuntunan kesucian, dan sama sekali bukan atas dasar pamrih kebendaan. Umat sedharma yang berbahagia, filosofi yang terbuat dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa berempati, merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang yang di dekat kita. Ketika kita menyakiti orang lain, maka diri kita pun tersakiti. Ketika kita mencela orang lain, maka kita pun tercela. Maka dari itu, bagaimana menghayati perasaan orang lain, bagaimana mereka berespon akibat dari tingkah laku. Demikian hendaknya ajaran ini menjadi dasar dalam bertingkah laku. Transformasi adalah ajaran moral yang menempatkan agama itu wujud nyata atau real. Dari ajaran ini dapat kita cermati dalam kehidupan dan perilaku keseharian dari umat manusia yang bersangkutan. Manusia dalam hidupnya memiliki berbagai macam kehidupan dan dimotivasi oleh kehidupannya manusia yang bersangkutan. Manusia sebagai makhluk hidup itu banyak jenis, sifat, dan ragamnya. Misalnya, manusia sebagai makhluk individu, sosial, religius, ekonomis, budaya, dan yang lainnya. Semua itu harus dipenuhi oleh manusia secara menyeluruh dan bersamaan, tanpa memperhitungkan situasi dan kondisinya, serta keterbatasan yang dimilikinya. Upaya betapa susah yang dirasakan oleh individu yang bersangkutan. Disinilah manusia perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan, sehingga seberapa berat masalah yang dihadapi akan terasa ringan. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran transformasi, manusia akan merasakan berat dan ringannya hidup dalam kehidupan ini. Semua di antara kita tahu bahwa berat dan ringan Prabhupada ada dan selalu berdampingan adanya, serta sulit dipisahkan keberadaannya. Dengan demikian, maka
Maka dalam hidup ini kita hendaknya sering tolong menolong, merasa semangat dan sepenanggungan. Misalnya, bila seorang anak mendapatkan halangan atau kecelakaan sehingga merasa sedih, rasa sedih yang diderita oleh anak yang bersangkutan juga dirasakan oleh orang tua. Demikian juga yang lainnya akan selalu dirasakan secara bersamaan atau sosial oleh masing-masing individu yang bersangkutan. Jiwa sosial ini seharusnya diresapi oleh sinar-sinar kesusilaan, tuntunan Tuhan dan tidak dibenarkan dengan jiwa kebenaran semata. Ajaran reformasi selain merupakan filsafat sosial, merupakan dasar dari tata susila Hindu, berdasarkan usaha untuk mencapai perbaikan moral. Susila adalah tingkah laku yang baik dan mulia untuk membina hubungan yang selaras dan rukun di antara sesama makhluk hidup lainnya. Sebagai landasan atau pedoman guna membina hubungan yang selaras, maka kita mengenal, mengindahkan dan mengembangkan ajaran moralitas itu dengan sungguh-sungguh. Umat sedang yang berbahagia. Jadi kesimpulan, bila ajaran reformasi dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan sungguh-sungguh dalam sifat atau perilaku kita, maka kehidupan ini akan menjadi sangat harmonis satu dengan yang lainnya, di antara kita dapat hidup saling menghormati, mengisi, dan damai. Sekian pesan dharma yang dapat saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus kita dapat menerapkan ajaran reformasi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan orang satu. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh.